Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu gimana, sehat? Alhamdulillah. Ya, Ibu perkenalkan, nama saya Mediadi Kurniawan ya Bu ya. Saya mahasiswa S1 keperawatan yang sedang mengerjakan tugas keperawatan gerontik ya Bu ya. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Cirebon ya Bu ya. Ibu sehat hari ini? Alhamdulillah ya Bu ya. Oke. Bu, ini terkait tentang suasana COVID-19 ya Bu ya. Ibu hendaknya kita menjaga jarak ya Bu ya. Iya. Ya. Ibu mau dipakaikan masker? Mau. Saya ambil dulu maskernya ya Bu. Ya. Ya, Ibu mangga silahkan dipakai maskernya. Iya. Pakai dulu ya Bu. Ya. Ibu, gini ya Bu ya, sesuai dengan kontrak kita kemarin ya Bu ya, saya datang ke sini itu ingin melaksanakan pengkajian keperawatan gerontik ya Bu ya. Nah, keperawatan gerontik itu diantaranya adalah mengkaji status nutrisi ibu, status kualitas tidur ya Bu ya, dan juga istilahnya status buang air kecil atau istilahnya untuk pipis ya Bu ya. Ibu ada waktu sekarang? Ada. Oke, baik ya Bu. Bisa kita mulai ya Bu ya. Nanti Ibu di sini Ibu terkait tentang kebiasaan tidur dulu ya Bu ya. Nanti Ibu ngomong saja sebulan atau 3 bulan terakhir ini yang dirasakan ya Bu ya. Setiap harinya, setiap waktunya selama 1 bulan ke belakang ini ya Bu ya. Ibu mengerti sampai sini Bu? Ya paham ya Bu ya. Baik. Nah, kita bisa mulai ya Bu ya pagi ini ya Bu ya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu, langsung saja ya Bu ya. Bu, saya ini mau menanyakan, Ibu biasanya kapan sih Ibu itu untuk melakukan tidur atau berangkat tidur? Biasanya kalau nggak jam 9 ya jam 12. Oh, jam 12 ya Bu ya. Oke, saya tulis dulu ya Bu ya, jam Ya. 12 malam ya Bu. Itu malam ya Bu ya. Ya. Nah, terus kalau untuk tidurnya sendiri berapa lama ya Bu waktu yang dibutuhkan untuk bisa tertidur, berapa menit kira-kira? Waktu mau tidurnya. Iya, waktu mau Ya, tidurnya. 1 jam. 1 jam ya, berarti sekitar 60 menit ya Bu ya. Ya. 60 menit. Saya tulis dulu ya Bu ya. 60 menit. Nah, untuk bisa tidur nih Bu ya Bu ya, biasanya kan Ibu kan sebelum tidur itu biasanya berengan dulu atau istilahnya berbaring dulu. Biasanya itu waktu yang dihabiskan itu setiap malamnya di kamar itu berapa jam? Oh, 3 jam 4 jam. 3 jam 4 jam ya Bu ya. 3 jam sampai 4 jam. Siap. Bu, kalau pagi sendiri bangunnya jam berapa Bu? Kalau Bangunnya pagi? jam 3. Bangunnya jam 3 ya Bu ya. Oke. Nah Bu, selama sebulan terakhir ini ya Bu ya, berapa sering sih Ibu tuh kesulitan untuk tidur dan penyebab tidak bisa tidurnya apa? Kalau misalkan emang ada, selama sebulan ini, seminggu itu berapa kali? Ya, kadang-kadang 2. Kadang-kadang 2 atau 3 ya Bu ya. Itu Bu, untuk kan Ibu kan sulit tidur ya Bu ya. Nah, itu penyebabnya apa Bu? Sering terjaga di malam hari atau pagi hari gitu, ada nggak? Ya, itu namanya gimana sih? Gimana susah. Oh gitu, susah ya Bu ya. Jadi kira-kira ada nggak sih Bu dalam sebulan ini penyebab tidak tidurnya gitu tuh di pagi hari atau malam hari, ada ya? Berapa kali tuh Bu? 2 kali ya Bu ya, dalam seminggu ya Bu ya. Nah Bu, kalau malam nih Bu ya terkait tidurnya, nah
eh, ibu tuh kan malam bangun untuk ke kamar mandi atau misalkan untuk pipis itu setiap harinya atau setiap minggunya setiap bulannya itu berapa kali Bu kalau malam? Pipisnya. Misalkan Ya. malam tidur terbangun lalu pengen pipis gitu Kadang-kadang ada 10 kali. ada 10 kali ya Bu ya, berarti lebih dari 3 kali ya Bu ya dalam seminggu ya Bu ya. Oke. Nah terkait tidur lagi Bu, selama Ibu tidur ada nggak sih gangguan pola napas ketika Ibu tidur itu tiba-tiba batuk atau sesak gitu ngeluh gitu? Ada sebulan terakhir ini. Kira-kira berapa kali Bu dalam seminggunya? Ya 2 kali. 2 kali ya Bu ya. Siap. 2 kali. Itu juga ada ngorok gitu nggak tahu ya Bu ya, kalau ngorok itu yang paling batuk ya Bu ya. Batuk, kalau enggak bernapas kurang nyaman 2 kali ya Bu ya. Nah Bu, terkait tentang cuaca nih Bu. Nah akhir-akhir ini kan Ibu yang dirasakan oleh Ibu akhir-akhir ini untuk masalah cuaca ya Bu ya, kalau misalkan tidur itu lebih seringnya merasakan apa Bu, panas atau dingin? Dingin ya Bu ya. Itu sebulannya berapa kali dalam seminggu? Dalam seminggu sih Iya, ada 1 kali, 2 kali atau 3 kali seminggunya? 2, 3. Oh 2, 3. Kita ambil rata-rata 3 aja ya Bu ya. Dingin. Nah kalau tidur ada gangguan rasa nyaman nyeri nggak Bu? Misalkan tidur nyeri sakit-sakit semua badannya ada ya Bu ya? Itu seminggunya berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali Bu? Ya kalau sakit sih hampir ini lah. Hampir tiap malam Hampir gitu. tiap malam ya, berarti lebih dari. Kalau siangnya capek ya malamnya. Oh gitu. Bu, ini terkait alasan lainnya Bu. Berapa sering sih Bu tidur Ibu terganggu gitu di malam hari gitu? Alasannya itu apa? Yang bikin Ibu nggak bisa tidur? Ya, kadang-kadang kalau habis mimpi gitu Oh mimpi ya, jadi mimpi buruk mungkin ya Bu ya. Itu seminggunya dalam sebulan itu berapa kali seminggu? 1 kali, 2 kali, 3 kali? 2 kali. 2 kali. Oke, baik ya Bu ya. Selama sebulan terakhir nih Bu, Ibu sering menggunakan obat-obatan nggak untuk membantu Ibu tidur? Enggak Enggak ya Bu hanya ya? itu obat dari itu aja. Oh enggak. Nah Bu, setiap bulannya ya Bu ya, selama sebulan terakhir ini ya Bu ya, Ibu sering nggak kesulitan untuk tetap terjaga, misalkan Ibu nih lagi aktivitas tiba-tiba ngantuk gitu atau lagi nyapu ngantuk gitu? Enggak ada ya Bu ya. Selama sebulan terakhir ya Bu ya, ada tidak sih Bu masalah yang membuat Ibu itu malas atau tidak bersemangat dalam beraktivitas? Ada. Itu sebulannya berapa kali seminggu? 1 kali, 2 kali, 3 kali? Berapa kali Bu? 2. Oh 2 kali. Oke. Jadi ya. Nah ini yang terakhir nih Bu. Selama sebulan terakhir ya Bu ya, menurut Ibu sendiri bagaimana sih menilai kualitas tidur Ibu ini selama sebulan? Apakah sangat baik, cukup baik, kurang baik atau buruk? Cukup ya Bu ya. Oke, saya hitung dulu ya Bu ya kualitas tidur Ibu ya dari hasil pengkajian saya. Di sini 2 kali. Kalau malam sendiri Bu, itu tuh
ibu kan sering tertidur malam atau awal pagi ya bu ya, sering terjaga ya bu ya tidurnya ya bu ya. Itu kira-kira seminggunya ada nggak lebih dari 30 menit atau lebih dari 1 jam gitu? Ya 1 jam lebih. 1 jam Kadang-kadang lebih, nggak ya. bisa tidur lagi. Kalau udah melek tuh udah nggak bisa tidur. Ibu, ini baik ya bu ya. Ini saya total semua sekitar ada 17 komponen ya bu ya, total semua keseluruhan yang telah dikaji. Nah di sini saya lihat ibu ini untuk aktivitas untuk tidurnya ya, kita ambil rata-rata itu sampai dengan dari awal sampai akhir ini setelah saya pengkajian itu kurang lebihnya ada sekitar 20 poin ya bu ya, 20 komponen. Artinya di sini ibu kualitas tidurnya ini kurang bagus, walaupun menurut ibu bagus ya, dikarenakan mungkin kebiasaan ya bu ya, kebiasaan ibu tidurnya larut malam ya, terus juga bangun juga terlalu dini jam 3 ya bu ya, antara jarak waktu tidur dengan waktu yang dihabiskan untuk berbaring di kamar tidur juga istilahnya memerlukan waktu yang sangat panjang untuk tidur ya bu ya. Di sini saya akan memberikan tips nih bu, supaya ibu tidurnya lebih awal, jadi tidurnya tidak terlalu larut malam ya bu ya. Nah tips saya di sini, ibu bisa melakukan sebelum tidur itu kalau malam jam 7 atau jam 8 ibu bisa melakukan rendam kaki dengan air hangat ya bu ya. Nah diharapkan dengan rendam kaki itu ibu bisa tertidur dengan pulas gitu ya bu ya. Kalau misalkan Kalau ngerendam tuh mau tidur. Iya mau tidur, sebelum tidur itu ibu rendam kaki dulu ya bu ya, rendam kaki sebelum tidur. Nah sebenarnya sih emang karena kalau gangguan lansia ini rata-rata masalahnya itu karena kurang tidur ya. Sampai sini paham ya bu ya? Oke, ibu kita bisa lanjut bu? Bisa. Oke, ini saya yang kedua ini terkait tentang nafsu makan bu, pola makan ibu ya bu ya. Maaf, saya akan mengkaji dulu. Ibu namanya Sophia. Ibu Sophia. Jenis kelaminnya perempuan ya bu ya. Usianya 65. Oke. Ibu kelahiran tahun berapa? Tanggal 16 Desember 55. 55 baik. Kemarin itu berat badannya 65 ya bu ya. Iya. Tinggi badan 164. Pengkajiannya sekarang tuh tanggal 1 ya. Oke, tanggal 1 bulan 2 2021 ya bu ya. Bu, ini saya mau menanyakan bu terkait masalah makan ya bu ya. Nah, ibu nih dalam 3 bulan terakhir nih ada nggak sih penyebab kehilangan nafsu makan atau istilahnya kesulitan dalam mengunyah atau menelan makanan, sehingga ibu ini saking kurang nafsu makan, jadi ibu itu mengalami penurunan asupan makanan. Ibu tahu nggak dalam 3 bulan terakhir? Ya emang makannya susah, orang ompong ya bu ya. iya. Berarti ibu tahu tahu berat badannya turun atau tidak tahu, atau istilahnya sama sekali tidak peduli? Biasa. Oh biasa ya bu ya. Tidak ada penurunan dalam asupan makanan ya bu ya. Iya.
Oke. Nah, kalau menurut ibu sendiri selama 3 bulan terakhir, karena ibu kan apa namanya tidak nafsu makan ya bu ya, Iya. karena istilahnya masalah mungkin mengunyah gitu ya, giginya ompong gitu ya bu ya. Nah, ada nggak sih bu dalam 3 bulan terakhir ibu itu merasakan mengalami penurunan berat badan 1 sampai 3 kilo? Enggak, Tidak ada ya bu ya? biasa. Oh biasa. Oke. Nah ibu, kalau untuk kemampuan berpindah nih bu, ibu saya lihat sih nggak ada masalah ya bu ya, mampu berpindah dari tempat tidur kursi ya bu ya. Iya. Ibu, untuk terkait makannya, ada nggak sih bu selama 3 bulan terakhir ini ibu tuh tidak nafsu makan karena memikirkan sesuatu gitu? Ya namanya orang hidup ada aja pikiran. Ada ya bu ya? Iya. Nah bu, lanjutkan ya bu ya, kaitan dengan ingatan ibu, dengan memori. Eh, Kalau misalkan makan atau misalkan apa namanya jamnya makan ya, ibu biasa jam makan jam berapa? Kalau pagi Kalau pagi jam 6, jam 6. Kalau siang kalau siang jam 12, jam 12. Oke, kalau malamnya malamnya jam 5. jam 5. Nah, di antara itu, di antara jam-jam tersebut sering nggak sih ibu lupa untuk makan gitu? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Tapi ingat gitu misalkan tapi ingat misalkan satu jam baru ingat gitu. Iya. Masalah itu ya. Saya ikutkan dulu bu ya, ini menurut screeningnya ya bu ya, IMP-nya. Ini untuk IMP-nya berarti 10, 11. Oke, kalau dilihat di sini sih bu, ibu status nutrisinya masih normal ya bu ya. Masih normal, tapi kalau dilihat screening awal ya bu ya, dari awal sampai akhir itu tadi mengenai makan itu, sebenarnya ibu ini beresiko mengalami gizi kurang ya bu ya. Harusnya bagus semua, harusnya nilainya itu skornya 12 sampai 14 gitu, karena ibu di sini nilai skornya antara ini nilai skornya 10 ya bu ya, kurang satu lagi, jadi beresiko mengalami gangguan gizi kurang, bukan gizi buruk ya bu ya, gizi kurang gitu ya. Dari sampai sini ada yang ditanyakan bu? Nggak ada, kita lanjut ya bu ya. Ibu tinggal di sini berarti sama siapa bu? Sama siapa? Anak sama cucu. Sama anak sama cucu ya bu ya, berarti ibu hidup mandiri dong ya bu ya? Iya. Alhamdulillah masih mandiri. Nah, ibu dalam dalam 3 bulan ini ibu masih menggunakan konsumsi obat-obatan yang dari dokter tadi ya, dari awal ya? Masih ada obat-obatan. Bu maaf, sebelumnya ada luka tekan-tekan nggak? Misalkan kena penyakit diabetes gitu, atau misalkan koreng gitu? Nggak tahu, air goreng ya begini. Kalau garuk. Kalau digaruk aja ya, tapi nggak ada ya bu ya. Ibu tadi terkait makan seharinya 3 kali ya bu ya? Iya. 3 kali. Oke. Bu, kalau untuk makanan sendiri nih, ibu untuk makan kayak seperti daging, ikan, telur ya bu ya, seminggunya ada berapa kali bu? Dalam sebulan ini atau dalam 3 bulan Makan ini? apanya? Makan, maksudnya lauknya itu telur, daging atau ikan gitu.
Kalau ikan nggak doyan. Doyan, iya. Telur, Telur ya Bu ya. telur jarang. Telur jarang ya Bu ya. Jarang. Itu seminggunya berapa kali kira-kira Bu kalau telur Bu? Emang telurku paling sekali juga, kadang enggak. Oh, kadang enggak ya Bu ya. Nggak doyan telur Ya. sama ikan. Amis-amis. Ini ya Bu ya. Nah, untuk sayurannya sendiri Bu, misalkan nasi sama sayur apa gitu. Senangnya sayur bening. Sayur bening ya Bu ya. Sayur itu tuh, oh, emes. MS ya Bu ya. Setiap hari berarti itu Bu ya. Kalau nyayur. Enggak. Oh enggak. Nah, Ibu terkait untuk minumnya nih, Ibu paling disukai minuman apa Bu? Teh manis. Teh manis, oke. Teh manis Ibu, teh manis itu Ibu konsumsinya kurang dari 3 gelas atau 3 sampai 5 gelas bahkan atau lebih gitu. Satu sehari itu tuh ya Bu ya. Lanjutnya ya Selanjutnya air apa, Bu? bening. Oh, air bening. Oke, berarti kurang dari 3 gelas ya Bu ya. Kalau di sini terkait masalah cara makan, Ibu nggak ada masalah ya Bu ya, mampu mandiri ya Bu ya, menggunakan tangan ya Bu ya, tidak ada kesulitan berarti ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, menurut Ibu sendiri nih tentang status gizi nih ya Bu ya, status gizi Ibu melihat dari diri sendiri, Ibu tuh mengalami status gizi kurang atau tidak yakin dengan status gizinya Ibu sendiri atau tidak ada masalah? Nggak ada masalah. Ada masalah ya Bu ya. Lanjut ya Bu ya. Kalau menurut Ibu nih menilai dengan apa namanya dibandingkan dengan orang lain ya Bu ya, untuk penilaian status gizinya Ibu misalkan dengan seusianya seumuran Ibu ini ya, menurut Ibu sendiri Ibu itu status gizinya lebih baik orang lain atau tidak tahu atau sama baiknya atau lebih baik? Tidak tahu ya Bu ya. Baik. Ibu boleh saya mengukur lingkar kaki sama lingkar betis sama lingkar tangannya Bu? Boleh ya Bu ya. Saya ambil dulu ya Bu ya. Oke, ini meterannya ya Bu. Nah, kita ukur dulu Bu. Dulu. 31 ya Bu ya. Kakinya Bu, lingkar betis kaki Bu. Iya Bu. 33 ya Bu ya. Ini terkait pengkajian untuk nafsu makan screeningnya ya Bu ya, masalah nutrisi Ibu di sini sih saya lihat karena Ibu kan untuk makan lauk pauk utamanya ya Bu ya, terus konsumsi minum sama sayur juga kan kurang ya Bu ya. Setelah saya lihat dan amati di sini nilainya itu ya Bu ya, sekitar 23 ya Bu ya, 7 sampai 23 ya, sekitar 23an Bu. Kalau dilihat dari status nutrisi sih Ibu ini memang gizinya sih sementara masih cukup ya Bu ya, namun masih beresiko ya Bu ya, masih beresiko untuk apa namanya gizi kurang. Tapi Ibu nggak usah khawatir, nggak usah jadi beban dan pikiran ya Bu ya. Ibu bisa apa namanya melakukan makan ini ya, apa namanya bisa menambahkan lauk pauk ya Bu ya. Kalau misalkan Ibu tidak doyan sama telur, Ibu bisa ganti pakai tahu, tempe gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu banyak, yang penting sering gitu. Jadi makan tuh tidak perlu kita porsinya besar gitu,
Tidak perlu, Sering. tapi sering, sedikit tapi sering itu lebih bagus ketimbang kita berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu dampaknya tidak akan baik ya Bu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada. Oke, kita bisa lanjut ya Bu ya. Oke, kita lanjut ke pengkajian masalah BAK atau pipisnya Bu. Untuk BAK atau pipis ya Bu ya. Nah, kalau saya lihat dari sini sih ibu tuh masih mandiri semua ya Bu ya, tidak ada masalah ya Bu ya. Iya. Untuk makan, berpakaian, mandi, tidak ada masalah dengan anggota gerak tubuh ya Bu ya. Iya. Terus berpindah juga. Nah, paling saya akan menanyakan masalah ini aja, BAB atau BAK atau istilahnya pipisnya nih Bu. Nah, terkait masalah tadi tidur sama terkait masalah pipis ya Bu ya. Ibu kalau misalkan apa namanya pipis nih Bu ya, Ibu sering gak sih lupa atau tiba-tiba ngompol gitu? Tidak pernah ya Bu ya? Tidak pernah ngompol atau istilahnya bahasanya itu jadi terburu-buru akhirnya kencing di celana gitu? Enggak ya Bu ya? Masih normal berarti ya Bu ya. Oke. Ya. Bu, ini yang terakhir ya Bu ya, mengenai pemeriksaan status memori Ibu nih. Ya. Mengenai status memori. Bu, sekarang ini Ibu kan tinggal sama siapa aja? Sama anak sama cucu. Sama anak sama cucu ya Bu ya. Oke, baik. Ibu masih ingat nama Ibu? Masih. Namanya siapa? Sophia. Oke, Ibu Sophia. Usianya sekarang 65. 65. Tanggal lahir Ibu di mana Bu? Cirebon. Cirebon. Oke, Cirebon. Satu ya Bu ya. Tanggal lahirnya 16 Desember 55. 55. Oke, pendidikan Kan SD aja. SD ya Bu ya. Oke. Ini status pemeriksaannya tanggal 1 bulan 2 2021 ya Bu ya. Oke. Waktunya sekarang jam 11. Bu, saya mau menanyakan nih Bu, sekarang ini tahun berapa Bu? Tahun 2021. 2021. Musimnya musim apa sih Bu? Hujan. Musim hujan. Bulannya? Bulan Februari. Tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal 1. Hari apa sih sekarang Bu? Hari Senin. Oke, baik. Bu, Ibu tuh sekarang berada di negara mana Bu? Indonesia. Indonesia. Provinsinya tahu nggak Bu? Jawa Barat. Jawa Barat. Kotanya? Cirebon. Cirebon. Oke, siap. Bu, ingat-ingat ya. Saya akan mengatakan 3 suku kata ya Bu ya. Ibu harus ingat ya. Tetapi tidak disebutkan sekarang. Yang pertama beca ya, yang kedua motor ya, yang ketiga sepeda. Ingat-ingat ya Bu ya. Oke. Nah Bu, kalau 100 dikurangi 5 berapa Bu? 95. 95. Oke. Nah, 95 dikurangi 7 80. 95 dikurangi 7. iya. 88. 95 dikurangi 7 88. 88. Ya, 88 dikurangi 7 81. 81 dikurangi 7 81 kurangi 7 jadi 70. Oh. Tadi berapa Bu? 84. Oke. Ibu 81 ya 74. 74. Oke, sekarang gini ya Bu ya, biar intinya nggak susah. Coba saya mengatakan
huruf vokal ya Bu ya. Wahyu, tapi Ibu balik dibacanya apa? U Y A A Ya. O. Iya, oke baik, bagus ya Bu ya. Oke, Bu tadi kan saya menyuruh Ibu mengingat tiga kata-kata saya. Ibu masih ingat nggak? Apa Bu? Yang pertama Motor, ya motor, yang kedua beca, ya, terus yang ketiga sepeda. oke bagus. Ya, oke. Bu ini apa Bu namanya? Veteran. Veteran. Oke. Ini apa Bu namanya? Sir. Sir. Oke. Bagus. Oke, Bu ini kan saya ada kertas nih Bu. Bu ya. Nah, kertas. Kertas itu ya. Oke. Kertas ini coba Ibu ambil pakai tangan kanan Bu. Satu. Ya, Ibu lipat jadi dua Bu. Terus taruh lagi Bu di bawah pakai tangan kanan Bu. Oke. Bu coba ikutin saya ngomong apa ya Bu ya. Namun tunggu dulu 1 detik ya Bu ya. Namun jika, tanpa, apabila. Sok Bu. Namun jika, tanpa, apabila. Oke bagus, nggak ada masalah ya Bu ya. Coba Ibu pejamkan mata. Oke, buka matanya Bu. Bu, ini saya ada pulpen ya Bu ya. Coba Ibu tulis di sini ya Bu ya. Tulis berkaitan dengan dua suku kata. Contoh ada subjek, ada predikat. Contoh kayak misalkan saya mau pergi ke pasar atau apa, terserah Ibu. Sok silahkan tulis di sini. Tulis. Ya. Oke, ya. Bagus ya Bu ya tulisannya ya Bu ya, Ibu tuh ya. Oke, satu lagi Bu. Ini saya ada gambar ya Bu ya. Ini gambarnya. Coba Ibu gambar di sini, di bawahnya. Ini. Iya, gambar. Ya, oke, baik. Ya. Kita ngambil tarik kesimpulan ya Bu ya terkait memori Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya, Ibu ingatannya meskipun usia Ibu sudah 65 ya Bu ya, ingatannya masih bagus Ibu tuh ya, masih bagus, masih fungsi kognitifnya itu masih normal, masih sehat ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Ini lanjut ya Bu ya ke pengkajian terakhir itu mengenai status mental ya Bu ya. Nah, Ibu kalau misalkan ada yang nanya nih, Ibu Sophia itu alamatnya di mana? Ibu ingat nggak? Coba sebutkan alamatnya. Alamat jalan ini. Iya, alamat lengkap Ibu tinggal. Jalan Raya Dewi Sartika, RT 02 RW 5, Kelurahan Bekudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Oke, baik. Bu, presiden sekarang siapa namanya Bu? Jokowi. Oke, presiden sebelumnya? SBY. Oke, nama ibu kandung Ibu? Samina. Oke, Bu, 20 dikurangi 3 berapa Bu? 17. 17 dikurangi 3?
14. 14 dikurangi 3. 11. Ya, 11 dikurangi 3. 8. Oke, siap. Sudah bagus semua ya Bu ya. Untuk fungsi intelektualnya alhamdulillah tidak ada kesalahan, tidak ada kerusakan intelektual atau memori Ibu ya Bu ya. Sampai sini ada pertanyaan Bu? Enggak. Nggak ada. Baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Pengkajian pada kesempatan hari ini, siang ini sudah selesai. Ya Bu ya, alhamdulillah. Tadi mengenai status nutrisi, mengenai status tidur, kualitas tidur, terus BAK atau buang air kecil, pipis, ya, sama fungsi mental atau memori Ibu masih sangat bagus. Namun yang saya sarankan ini ya Bu ya, yang harus diperhatikan itu antara tidur ya Bu ya sama pola makan. Ya, harus diingat-ingat ya Bu ya. Makannya harus sering. Iya, ngemil boleh ngemil, boleh apa, yang penting ada asupan yang masuk ya Bu ya. Nah, terus mengenai tidur juga, Ibu tidurnya harus lebih awal. Kalau misalkan kira-kira tidak bisa ngantuk, Ibu boleh baca-baca koran. Yang penting membuat mata Ibu itu terlelah dan mudah ngantuk agar kualitas tidurnya terjaga. Jadi ya, paham sampai sini Bu? Iya. Baik ya. Kalau begitu saya izin pamit Bu, mau melanjutkan kuliah kembali. Nanti besok saya kesini lagi ya Bu ya, untuk menanya. Iya, besok kesini lagi untuk memberikan tips agar Ibu tidak tidak mudah ngantuk, atau istilahnya Ibu ini gampang ngantuk, atau istilahnya makannya seperti apa, atau istilahnya sebelum tidur itu melakukan apa. Nanti saya kasih tips-tips selanjutnya. Ibu mau nggak? Mau ya Bu ya. Kira-kira waktunya kapan Ibu besok nih? Sore aja ya Bu ya, jam 4 ya Bu. Oke, baik ya Bu ya, sampai sini ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu Sophia, semoga sehat selalu. Saya izin pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.